ada nggak pas apa namanya pas syuting itu ada yang kayak syutingnya longgar, maksudnya tuh kan waktunya tuh terbatas ya, cuma pagi sampai siang aja. Nah itu di waktu itu ada nggak yang terbuang gara-gara aktornya apa gimana, ada nggak? Itu sih termasuk dalam ini ya, kayak struggle ya, tantangan ya. Iya, tantangan. Karena itu merupakan kayak ya gimana ya? Karena kan kita kan juga bukan tim yang besar gitu kan, jadi kayak gak bisa mengondisikan ini apa aktor dan sebagainya. Karena kan kita juga ada di lingkungan sekolah, di mana maksudnya di lingkungan sekolah dan murid, dan pada saat itu juga jam pelajaran gitu loh. Jadi bisa aja mencar kadang-kadang kayak ada, ini tuh tag-nya si A misalnya, itu si A lagi keluar dan sebagainya gitu. Itu salah satu hal yang membuat apa ya, waktu syuting ini berjalan dengan tidak efisien gitu loh, maksudnya nggak berjalan dengan semulus itu. Aku potong bentar ya, untuk Wahyu deh. Wahyu, kamu sebagai aktor, ya, apalagi aktor yang termasuk aktor indie, termasuk favorit ya, favorite actor of the year. Terngakak sih. Itu alhamdulillah. Berarti kan kamu syutingnya lebih banyak. Iya. Nah, banyak kan. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak udah males syuting, apa capek syuting? Ya pernah lah. Itu sering kali apa? Semuanya deh kak, semuanya deh. Kan ini aktornya yang datang cuma aja. Ya sering banget. Kalau awal-awal kan masih seneng kan. Nah itu pertengahan sampai akhir itu udah, aduh capek gitu. Kayak, aduh kok aku ngambil ini sih gitu. Oh jadi nyesel di akhir. Ya. Itu kamu sampein nggak ke sutradara waktu itu? Ya enggak lah. Tapi dia keren loh, maksudnya dia menjaga agar projectnya Asma Hamsa ini berjalan dengan lancar. Ya lancar, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Wahyu. Kesel-keselnya Wahyu kan tetap senyum. Iya. Dia murah senyum guys. Murah senyum. Jadi bukan hanya di film, tapi di luar film pun demikian. Nah, ya, sekarang anak kelas Quran masuk nggak murah senyum? Iya dong Mbak. Senyum kan ibadah. Iya, ibadah. Oke lanjut. Proses syuting itu termasuk salah satu struggle dan tantangan waktu. Struggle banget sih. Syuting film itu kamu ada nggak rasa emosi kayak? Pasti, bahkan emosiku tuh jadi nggak stabil teman-teman. Jadi kayak kadang itu nangis. Jadi aku semenjak film ini tuh mungkin bagian part-part terakhir ya, dari Desember, Januari, Februari ini, itu aku benar-benar sering banget nangis. Kenapa? Karena capek banget. Kerasa mau capek? Iya kerasa banget, baru kerasa terus kayak udah nggak tahu. Kalau Zufar waktu itu sih ya Pak, apa dia berasa rasanya semuanya untuk dia gitu loh, rasanya semua bersandar di dia gitu. Jika semua bersandar padaku. Ya enggak juga sih. Proses pembuatan, perkembangan sesuatu yang baru itu ya gitu. Tapi itu benar-benar suatu hal yang sampai sekarang tuh aku ingetin. Pasti sampai inget bahkan kayak proses capeknya, terus pulang itu selalu malam, paling mentok-mentok jam 10 pulang. Itu paling mentok. Habis itu kayak itu mama nggak apa-apa tuh? Dimarahin mama asli. Iya minta maaf ke mama di kamera. Maaf ya mama papa. Minta maaf. Ya mohon maaf. Gitu sih, benar-benar kayak capek banget, benar-benar capek. Yang bener. Kayak ya nggak bisa lah, karena mungkin aku belum pernah merasakan hal seperti ini gitu kan. Jadi benar-benar istilahnya badanku ini kaget. Kaget. Badan kaget, mental juga kaget. Iya, jadi wah capek banget sih. Itu berarti kamu pengen nggak ngerjain tapi ya udah kadung dimulai. Iya, aku di tengah-tengah tuh kayak udah mau give up. Udah nggak usah gitu. Iya, udah kayak udah nggak bisa gitu. Cuman kayak nggak mungkin, terus ada teman-teman yang udah support juga. Dari Wahyu juga. Iya, bahkan aktornya pun, dan aku melihat perkembangan yang benar-benar signifikan dari para aktor. Tahu gak sih Nay, awal-awal syuting itu benar-benar mereka itu yang kayak kaku gitu loh Pak, yang benar-benar nggak maksudnya mereka belum bisa acting dan sebagainya, benar-benar dari nol. Tapi selama maksudnya ketika mendekati proses launching itu benar-benar bisa, maksudnya kayak langsung bisa gitu, spontan gitu loh. Benar-benar kayak kamera rolling action, itu dia langsung mendalam. Jadi ketika udah kata-kata action itu langsung berubah. Iya langsung berubah. Masuk tuh perannya tuh. Jadi awalnya Fahri jadi Wahyu langsung. Benar-benar kayak berubahnya tuh langsung kayak
gitu gitu keren. I have to side. Ya. Oke, I have to side. Side. I. Ya. Yes please. Ngomong side. Jare I have to side. Side. Side apa side? Iya. Sayid. Pak, cukup Pak. Ini setelah Isya. Durasi. Oke. Nah, saya mau nambahi yang Zufar tadi. Apa ya, kan lupa ini jadi. Kamu tadi ngomong apa sebelum ini? Apa ya? Aku lupa juga. Apa Nay? Lupa aja biar gue usah tanya. Dia ngomong kalau dia disupport sama teman-temannya. Nah, ini sebelumnya actingnya keren. Langsung setelah action langsung jadi Wahyu. Oh ya, gini. Jadi sebenarnya project film ini itu kan juga selain outputnya film ini juga pembelajaran banyak hal ya. Yang paling ketara adalah ini acting, dan itu kan masuk ke pembelajaran seni teater. Iya. Ya. Dan coba bayangkan kalau misalkan ini ada yang seni teater, siapa? Jufar, kamu seni teater nggak? Ini musik, Pak. Oh musik. Coba bayangkan misalnya project ini nggak ada, apakah perkembangan acting dari teman-teman yang ada di seni teater bisa sesignifikan ini? Enggak lah. Ya. Jadi project, makanya kemudian saya berpikir kayaknya pembelajaran di sekolah itu memang pasnya itu by project. Iya kan? Jadi kayak langsung praktek gitu kan? Langsung praktek. Iya. Walaupun awalnya ya gimana sih ini nggak bisa. Tapi akhirnya bisa ya. Tapi setelah itu ya nggak sengaja ya Iya. jalan aja. Iya. Keren sih. Ya, pemikiran Pak Ivan perlu diangkat. Iya. Pemikiran. Wahyu ngapain? Ayo nggak tahu. Gak apa-apa. Dan banyak lagi ya. Misalnya apa namanya? Pengelolaan teman-teman ya, pengelolaan teman-teman, gimana caranya mengkondisikan teman-teman. Terus di awal-awal pembuatan film itu Iya, iya Pak Ivan. saya pasti tanya ke Jufar, misalnya kenapa kok scene ini dulu yang kamu ambil, kenapa scene ini nggak bareng sama scene ini, padahal waktunya sama, tempatnya sama, kejadiannya mirip. Dan ternyata ya itu tadi, Jufar itu memang di awal itu serampangan, apa yang pengen di shoot dulu ya itu dulu Ya, jadi nggak dikonsep, dibagi terus ini syuting dulu nggak tertata jadi gitu. langsung nggak Iya, tertata. karena kan kayak keteteran gitu loh. Paham gak sih kayak? Karena ya belum tahu. Iya. Kayak istilahnya kita Dan itu muncul kayak udah amin berapa? kayak istilahnya kita mau ke suatu tempat wisata tapi nggak ada Tapi kita, sinyal, terus nggak ada, Google kita Maps. belum tahu tempatnya. Iya. Ya kita kemana-mana. Dan itu baru kelihatan ketika akhir-akhir ya Zufar. Iya. Akhir-akhir itu baru kelihatan, oh ya masih banyak yang belum, masih banyak yang belum dan lain sebagainya. Baru setelah itu tak bantu ngatur gini loh. Nah itulah perannya Pak Ivan. Kalau Pak Ivan bilang perannya cuman tambal apa tadi, tambal naskah doang. Sebenarnya perannya Pak Ivan lebih daripada itu bagi Zufar. Wih, luar biasa. emang sengaja saya akhirkan Keren sih tapi. apa ya? Oh udah direncanakan Pak. Keterlibatan Bapak Ibu guru untuk terlibat langsung ke film memang, kalau saya pribadi ya memang saya sengaja saya akhirkan. Kenapa? Supaya di awal ada pembelajaran sendiri. Kan learning by doing itu akan lebih membekas kan? Pengalaman akan lebih membekas daripada sejak dari awal sudah saya bilang gini loh caranya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Dari situ makanya dari situ kita tahu harus gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya suruh bikin lagi, Ya gampang lah. ya gampang. Ya mau lah. Tinggal jalan lah. Tinggal syuting lah. Kita syuting. Call me. Oke. Oke, sekarang kan Zufar ini udah banyak yeping ya, udah banyak ngomong. Sekarang kita, Pak Ivan tahu nggak yeping itu apa? Nggak tahu. Itu bahasa Gen Z ya? Iya, enggak, bahasa Gen Alpha. Oh, apalagi Alpha. Saya Ya nggak itu tahu. yeping itu menambah sigma Aduh. Oke, kita lanjut aja ke Wahyu ya. Wahyu, kenapa mau jadi Wahyu? Karena katanya cuma aku yang bisa. Gitu. Oh gitu. Iya. Terus kamu merasa spesial, akhirnya oke. Ya kayak gitu sih. Kayak gitu kan, kurang lebih kayak gitu kan. Ya tak yain. Kenapa kok dari saudara ya? Kenapa kok cuman dia yang bisa merankan Karena Wahyu? gini, Wahyu itu kan perannya kan anak yang kayak kocak, terus habis itu gampang nyeplos, asik, maksudnya dan nggak Nggak garing. dan tapi dia gampang kepancing emosi gitu loh. Dan itu adalah Fahri yang sesungguhnya guys.
Cuman kalau kepanjang emosinya mungkin nggak ada Fahri di real life. Tapi Wahyu yang sesungguhnya itu adalah Fahri, beneran. Emang Ya, gitu. katanya orang-orang itu, katanya ya ibu saya kan juga nonton kan. Iya. Nah ini Fahri di rumah gitu. Oh gitu. Ya yang di film itu Fahri di rumah. Iya. Jadi ya udah peragaan sehari-hari ya, emang Ya, begitu. peraganya tiap hari gitu. Berarti bukan acting dong. Ya, Iya, menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Disuruh acting Keren, malah keren. jadi diri sendiri. cuma ganti nama aja Fahri gitu. Tapi keren sih, Wahyu, maksudnya kok dia Fahri. Kayak Wahyu. berani mengambil peran yang maksudnya istilahnya bagi dia gampang, cuman di sisi lain juga nggak terlalu gampang gitu kan. Gitu. Keren. Bagi Wahyu, temen lawan main film yang mendukung kamu biar semangat syuting siapa? Atau selain teman-teman tuh deh, atau kru mungkin, atau saudara sendiri? Ya sutradara sendiri. Najis. Keren sih, keren. Terima kasih ya Pak. Ya gitu. Terima kasih Ri. Kalau Bisa. jadi Wahyu, apa sih susahnya jadi Wahyu di film itu? Susahnya, Waktu apa tuh? Kan banyak tuh. ya susahnya itu harus ngevlog. Nah saya itu nggak bisa nggak bisa salah. Aduh, Nggak bisa keceplosan nge-vlog. apa tadi? Gitu. Gak bisa ngevlog. Ya Masa gak bisa? nggak bisa lah. Halo kids gitu. Iya nggak bisa gitu aku. Tapi keren loh, itu salah satu scene yang Nggak, kocak ya. Banyak ketawa kocak. di situ, Pak. Iya, bener. Aduh. Anda jadi Aduh, kok spoiler ya? aktris atau aktor favorit dari Iya. situ. Lu iya dah, aku nggak tahu. Ya, baru kali ini ya. Ini sekarang kita tetapkan ya. Iya, Jadi kita aktor tetapkan. favorit dari film Selembar kertas penuh makna. adalah Wahyu. Bukan nama asli. Fahri. Muhammad Zamiel Fahri. Alhamdulillah, ya Allah. Loh, sebenarnya nggak tahu kalau dari situ favoritnya. Nggak tahu. Tak pikir siapa Sera gitu MC-nya. Ternyata aku favoritnya. Enggak aspek ya, enggak aspek. Kok Yang kagetnya guys, biasa aja sih? Iya. Ya soalnya kaget nggak kaget. Oke. 50-50 50. seimbang. Seimbang. Iya. Keren-keren. Oke. Terakhir apa namanya, proses terakhir dari film tuh kan editing ya Pak ya? Iya. Boleh ceritain dong editingnya gimana? Nah, editing ini benar-benar awalnya tuh nggak tahu gitu. Maksudnya kayak editing kayak seperti yang tadi aku omongin kan teman-teman. Aku benar-benar nggak ada sama sekali basic di bidang editing dan lain sebagainya. Maksudnya bidang editing video ya, itu aku nggak ada, apalagi ngedit film. Kayak mimpi apa aku semalam, anaknya siapa gitu kan, tiba-tiba ngedit film. Tapi dari situ pertama itu aku cuma gini, wah ini kayaknya aku, wah karena gini, karena aku tuh tipe orang yang kayak kalau nggak ada yang mulai ya udah aku aja gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada yang memulai dan nggak ada yang mengerjakan, udah tak kerjain sendiri gitu loh, biar cepat selesai. Egois gitu kan. Ide. Kan ya mau gimana lagi gitu kan. Sampai turun 10 kilo. Ya bener banget lagi. Itu beneran 10 kilo. Iya lagi. Ini ada Beneran? Ada beneran kok kan, awal tuh lihat sini tuh kayak nggak ada tulang kan. Nggak bolong kan kalau diginiin. Sekarang bolong sih. Sekarang Tapi, belum. tapi perasaan sama aja deh. Coba lihat ada fotonya ini. Ini sebelum dan ini sesudah. Kan lagi kayak gitu, kamu bayangin apa sih? Ada editing Iya, gitu ada ya? editan. Soalnya yang edit kamu sendiri ya? Iya. Tapi kenapa kamu kok sampai rela merelakan waktumu untuk kemudian ngedit lah, syuting lah, Sampai di sekolah sampai malam. Iya, sampai malam. Karena gini kan, apa editing ini kan sebenarnya suatu hal yang baru dan ternyata aku suka gitu loh di situ. Apa yang kamu suka? Katanya repot. Lah gitu. Jadi Katanya nggak bisa. iya, karena nggak bisa itu akhirnya kan belajar kan Mbak. Nah akhirnya jadi suka kayak mencoba hal baru, itu jadi suka. Dan kenapa aku pengen melakukan ini semua? Karena pertama, ini udah menjadi konsekuensiku sebagai apa istilahnya penanggung jawab lah. Nah itu karena ada tanggung jawab. Iya, makanya Karena jadi ada tanggung jawab. kalau misalnya aku lepas tangan dan tergantung dan menggantungkan film ini kepada seorang, nggak bakal jalan. Bahkan bisa aja sampai sekarang film belum selesai. Kalau misalnya aku Iya. nggak anu sendiri, iya kan? Kayak gitu. Dan ini untuk teman-teman Semamsa generasi selanjutnya akan meneruskan proyek film ini. Tentu ini kan akan lebih mudah ya, akan lebih mudah karena sudah ada contohnya. Ya. Mungkin nanti Zufar bisa membuat apa ya? Oke, ditunggu ya. Makanya aku bakal menunggu sama Naila, sama Wahyu juga bakal kita tunggu film selanjutnya.
Kita tunggu undangannya Eri ya. Ya Udah ditunggu bilang, banget. Undangan apa? Film selanjutnya dong. Sebagai Aku siap jadi pemeran antagonisnya lagi. Aku pengen main film sih sebenarnya. Nah, itu sutradaranya siapa dong? Masa harus aku terus? Kan harus diregenerasi kan. Oke. Kalau penampilan, ini bahas soal penampilan. Kalau di film, penampilan tuh penting kan? Iya. Oke. Dari apalagi kalau cowok kan ya pasti penampilannya baju sama rambut. Ini pernah kan ada ceritanya di Semamsa. Ada razia rambut yang sampai dipotong tuh loh Pak Ivan. Nah sampai dicukur-cukur tuh sama siapa ya? Guru Ismuba. Salah satu guru lah pokoknya. Ya, bawa salah satu guru di Ismuba. Itu gimana ceritanya tuh? Wahyu, boleh ceritakan? Nah itu saya nggak kena. Kenapa nggak kena? Soalnya ada film gitu. Oh gitu. Ya ke backup sama film. Jadi tapi Terselamatkan ya. ya terselamatkan tapi si guru itu bilang minggu depan udah potong lo ya gitu. Tapi ternyata minggu depan belum selesai. Iya, jadinya ya udah beda-beda setiap scene misal scene A sama scene B ya itu beda rambutnya. Karena ya keadaan. Ya, karena Iya, keadaan. karena Jadi keadaan. kita nggak bisa maksa juga kan. Kadang pendek, kadang panjang gitu. Aktor cowok yang lain juga gitu. Iya, ada salah satu teman kita itu namanya Radit, itu juga kayak gitu. Gitu juga. Ya. Itu Kan dalam satu hari aja bisa ganti rambut. Kayak pakai wig udah. lepas pakai. Iya. Tapi dari itu kamu nggak mangkel kan, nggak ada grundel. Gerundel sih. Oh gitu. Kenapa Iya. dipotong? Udah bagus loh. ya karena menyalahi aturan Fahri. Wahyu papa. Oh iya Wahyu. Wahyu. Oke. Tapi ada satu lagi Nay yang pengen saya sampaikan. Proses pembuatan film itu kan benar-benar kamu ini nggak? Ketika membuat film itu kamu cari tahu nggak? Oh, cara membuat film seperti ini, teori-teori membuat film. Iya nggak? Ada nggak? Nggak ya? Enggak. Berarti kan kita membuatnya ya jalan dulu, Iya. belajar sambil jalan. Iya. Padahal bisa research. Bisa. Tapi Tapi enggak. ya iya, nggak masalah juga. Tapi kan kamu sering tak kirimi video gitu, video editing. Cuman iya untuk support dari teman-teman aktor juga membantu dari kayak ini loh ada caranya gini. Nambah ilmu. Iya namanya. Dan kemarin juga saya sampaikan itu adalah salah satu proses untuk proses kreatif juga seperti itu. Ada dua. Kemarin saya sampaikan ya ada Toyota Way sama Tesla Way. Oh iya. Masih ingat nggak? Ingat, Pak. Ingat lah. Oh saya nggak ingat. Iya, Kalau Pak, Toyota iya. Way, Toyota itu kalau membuat mobil Sebut merek nggak ya? nggak apa-apa. Biar penjualan Toyota semakin naik. Oke. Naik. Terus siapa Dia tahu kalau kita membuat endorse. mobil, iya dia kalau membuat mobil Nanti- itu benar-benar sampai detail baru dia buat. Kalau Tesla buat aja dulu, nanti diperbaiki sambil jalan. Terus yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Oh berarti Buktinya dua-duanya sekarang kan sukses ya. sukses. Keren sih. Oke, jadi apa ya? Saya mau tanya Pak ya. Saudara bisa fokus sebentar. Oh ya maaf ya. Kenapa kamu kok noleh kamera? Scene apa yang menurut kamu paling berkesan dari satu film itu? Hanya satu yang boleh kamu sebut. Satu aja. Satu aja. Semuanya lagi. Enggak satu aja. Satu aja. Saya sebutin satu scene aja nggak? Satu scene itu yang Spoiler nggak nih? Spoiler nggak nih? Spoiler dikit lah, kan cuma scene terkesan aja. Jadi bikin penonton penasaran nih, teman-teman penasaran nih, mana sih scene-nya? yang paling berkesan dan menurut aku jadi yang paling favorit ya. Berkesan kan bukan favorit ya. Paling berkesan itu adalah di perpustakaan. Bagian apa tuh kak? Bagian Vania. Gitu. Irfania, nggak mau dia nggak mau nge-spill. Iya dong. Awas jatuh. Ya kan di spill dikit nggak apa-apa. Ya pokoknya yang ada Vania dan teman-temannya. Ya yang ada di trailer itulah. Iya yang di trailer itu loh. Itu benar-benar kalau itu benar-benar berkesan karena kita syutingnya cuma 1 hari. Itu benar-benar di push. Jadi kayak habis lanjut sini dan itu tau nggak? Itu device yang dipakai cuma 1. Maksudnya cuma satu Cuma kamera HP doang. Iya. Emang biasanya ada berapa device-nya? Minimal 2 lah biasanya. Angle kanan kiri. Dan ini tuh salah satu yang berkesan karena
tercapek menurut aku. Jadi karena kan cuma satu dan itu aku sendiri kan yang megang. Jadi kayak ngerekam sini, cut, ayo bagian sini coba ulang lagi. Aku ngambil bagian sini. Jadi digabung-gabung. Dan yang main ulang-ulang aja gerakannya itu terus. Diulang-ulang. Alhamdulillah hasilnya bagi aku. Nah kan pas waktu itu kan Vina juga dikejar-kejar waktu tuh. Iya, dan ada salah satu teman kita namanya Mbak Vina itu dikejar-kejar waktu. Jadi harusnya dia pulang jam 12. Jadi molor berapa jam itu? Iya, molor Sampai 1 jam ada ya. 1 jam ya. Iya, molor 1 jam. Yang akhirnya ngerubah skrip itu Iya, ya. yang akhirnya merubah skrip. Jadi teman-teman aktornya juga dituntut untuk selalu siap apabila skrip di tengah-tengah tuh berubah. Oh, selain mereka harus belajar acting pertama kali dan langsung praktek, juga dituntut untuk soal waktu, Iya, soal jadi tenaga kayak- ya. Iya, apalagi teman-teman kan misalnya aku udah kasih, guys ini ya skripnya dihafalin. Mereka udah ngafalin, tiba-tiba diganti. Itu harus siap. Dan itu sering terjadi ya, Ria. Sering banget. Sering. Oke. Itu tadi scene berkesannya Iya, sutradara. Kalau Fahri. Wahyu Bapak. Iya Wahyu. Kalau dari saya itu yang pas itu scene pukul-pukulan itu, dorong-dorongan sih itu, bukan pukul-pukulan. Kenapa kau suka scene itu? Nah, karena di balik itu ada aku terpleset. Ini boleh tampilin videonya nggak? Ada nggak videonya? Boleh. Ada videonya kayak Ya dapat dari CCTV, nggak tahu Zufar tuh. Itu kayaknya perlu dimasukin di podcast ini deh, Iya, biar iya. teman-teman bisa lihat semuanya dan penasaran sama filmnya. Iya, Tapi tuh. kalau di film ada nggak scene itu? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Tapi nggak ketawa ya. Nggak ketawa. Itu- keren banget beneran. Itu aslinya saya ketawa, Pak. Kan udah keluar dari kamera kan. Itu saya ngempet ketawa, Pak. Udah gini. Tapi teman-teman Nah, tapi yang lawannya yang tuh lainnya itu nggak ketawa, Pak. Terus baru kan selesai baru ketawa semua. Ngono. baru ketawa seneng kan karena Iya. itu bener-bener Terakhir banget sih yang itu. terakhir di syuting. Kayak keren banget. Beneran. Bahkan aku sebagai kayak wah bangga banget. Bahkan mereka nggak ketawa padahal itu suatu hal yang bagi kita lucu gitu loh, ya kan? Harusnya sih spontan ya, Iya, langsung kayak, harus langsung ketawa, langsung kayak, iya keren. Nah, kalau Naila Apanya? dari proses pembuatan film ini yang berkesan apa? Entah itu scene-nya atau dari Iya, guys, fun prosesnya. fact ya. Jadi Naira ini juga salah satu aktor kita. Tapi cuma sekali tampil. Iya, tapi kita tepuk tangan dulu dong. Tapi gokil sih, gokil. Apa gokilnya Pak Ivan? Itu salah satu scene yang saya suka. Kenapa? Favorit apa Ivan? Ya keren lah pokoknya. Sangat natural. Jangan memang aslinya seperti itu ya. Enggak, astagfirullahaladzim. Kayaknya teman-teman harus nonton dulu, baru tahu nanti Naila ada di sini Iya, mana. makanya harus Sini Naila, soalnya nonton, cuman nonton, sekali. nonton. sekali dalam film. Iya, sekali ada film, tapi mengenang. Ya. Jangan spoiler. Itu yang berkesan ya atau ada lagi? Waktu terakhir, yang waktu scene-nya terakhir. Oh, Gak boleh gitu. kasih tahu dong. Ya, terakhir. Ending filmnya. Oh iya. Ending filmnya Itu dari scene kelas. favorit kamu. Iya. Sama aku juga scene favorit. Katanya saat. Enggak kan? Kan semua favorit katanya. Oh iya, semua favorit Kan ya. Tapi disuruh itu cuma keluarin terfavorit. satu. Kan tadi kan yang berkesan. Kalau tadi sekarang favorit. Yang Tadi- terakhir yang mana ya? Aduh. Pak Ivan tidur ya waktu lihat launching film kemarin di NCC. Yang Yang itu loh yang Oh itu. iya, aduh kesekil. aduh. Tapi kan nggak tahu siapa yang. Iya, aku sama Wahyu kok. Kalau tadi bercanda. yang Saya nggak ditanya yang berkesan apa. Oh iya, boleh. Aku Ayo, kan ya. ayo, Oke, Anu oke. Wahyu aja tanya. Oh iya, Wahyu boleh. Oh ya Pak, gini apa sih scene paling terkesan buat Bapak di film itu? Oke, sebenarnya Waktu Pak Ivan sendiri. banyak. Enggak, saya malah nggak mau lihat hasil syuting saya sendiri. Kenapa sih Pak? Ya kan gitu memang. Oke. Tapi emang kayaknya semuanya gitu deh. Iya kan? Aku mau lihat diriku sendiri. Aku juga mau. Kalau scene sebenarnya semuanya berkesan. Cuma yang lebih berkesan adalah proses pembuatannya menurut saya. Iya. Jadi sampai malam-malam kita brainstorming ya. Sampai dimarahi istrinya. Maaf ya, Ibu. Silakan Kan nanti manggilnya setelah Mbak. ini- Oh, maaf ya, Maaf ya, Mbak. Setelah ini silakan Ya, minta Mbak. maaf ya setelah Oh, iya. ini ya. Iya. Iya, ini ada apa di podcast kita hadir juga istrinya Pak Ivan. Jadi itu yang berkesan. Malam-malam ya mulai dari sore ya. Sore sampai kadang jam 9, jam 10 sama Zufar sama Iqbal sampai Iqbal tidur-tidur ya. Mhm. Kita brainstorming ngatur alur ya, ngatur skrip.
karena waktu itu bingung Mas Ian endingnya seperti apa. Ya, ini cuplikannya. Jadi Mulai. itu beberapa kali ya, beberapa Iya, kali berkali-kali. berkali-kali dan memang benar-benar kita preteli satu persatu. Kenapa harus gini? Ya itu untuk Supaya endingnya. keren. Iya. Itu sih. Endingnya yang- kayak benar-benar nonton sendiri guys. Emang ini mau launching kapan? Wah, ditunggu aja ya. Masa bukan launching sih, lebih ke public, dipublish itu loh filmnya. Publishnya mungkin nantilah. nantilah. Ditunggu dulu ya. Kalau film-film luar biasanya masuk Netflix kan setelah nggak ada di bioskop. Nanti kita masuk 3 nggak? bulan 6 bulan Kita masuk nggak? Netflix. Iya. Kita masuk bioskop nggak? Enggak. Smamsa Flick. Oke. buat aplikasi sendiri Pak nanti. Mam Saflik. Warna biru ntar mana? Kalau gitu berarti harus ada film-film yang lain dong. Ya, buat lagi dong. Ya. Oke. Editing sudah. Berarti tadi yang kamu bilang cuma satu device itu adalah scene tersusah apa Iya, gimana? Iya, beneran. Apa ada scene tersusah lagi nggak? Atau Wahyu ada nggak? Kalau yang mungkin ada yang tricky ya. Tricky itu yang berantem. Kenapa tuh? Siapa yang tuh berantem? Antara siapa? Wah, kepo yuk. Wahyu terlibat nggak? Ada Wahyu di situ. Wahyu sulit, Salah sulit. satu scene yang berantem itu benar-benar susah banget. Bahkan itu kayak kita retake ada kayak 5 kali. Itu sulit Ini nggak? lebih itu. Oh iya, lebih 10 kali ya. Sampai ditunda berapa bulan kok itu. Ya jadi syuting. Habis itu gagal. Hmm. Ditunda lagi beberapa bulan. Mau nyoba syuting lagi, mau latihan nggak jadi. Akhirnya kita berhasil syuting itu H-3 sebelum launching. Itu berhasil. Oh iya, Itu scene itu. satu lagi yang berkesan. Saya ngedit subtitle Oh iya, jadi malam hari fakta- sebelum Lupa sebutin, Oh ya, maaf ya Pak Ivan ya. Jadi gini, kita tuh Allah. ngedit itu kan, oh ya H-1, jadi H-1 sebelum launching film. Jadi sampai tanggal hari sembilan- H, sampai hari H. Iya sampai hari H. Iya iya. Itu gini, tanggal 9 Februari itu kan kita benar-benar kerja rodian di sekolah, ngedit dan sebagainya. Bahkan itu masih ada syuting dikit. Nah, itu bagi tim film ya. Iya. Tapi kalau ada untuk panitia acara sendiri juga waktu itu juga udah Udah, kemana kemari Iya. nyiapin Bahkan itu untuk teman-teman film. tugas. ya bagi-bagi tugas. Jadi yang teman-teman panitia benar-benar menyiapkan dengan sebaik mungkin. Terus habis itu teman-teman yang kru yang memang harus terlibat benar-benar kerja keras. Dan pada akhirnya film diekspor dari aplikasi edit itu jam 12 malam. Itu gagal. Itu gagal. Terus saya bilang ke Aji, Ji tolong dipantau. Itu kan Aji kan nginep di sekolah. Itu gagal, diekspor lagi sama Aji. Wah, aku baru tahu loh. Kok bisa gagal kenapa? Gak tahu. Gak tahu. Berarti gagal ekspor. Gagal ekspor. Diekspor lagi sama Aji. Akhirnya bisa. Jadi 2 kali ekspor, Pak. 2 kali Terima ekspor. kasih. Itu nggak cepet, 1 jaman lebih lah. Ekspornya. Itu udah seru kalau misalnya Itu di malam itu kami dari tim panitia itu nyiapin buat surprise-nya saudara. Oh iya betul. Ya kan Pak Ivan? Itu kaget gak sih? kaget banget. Enggak ya? Enggak ya, biasa aja ya. Kayaknya enggak sih. Kaget sih Pak Ivan udah sampai langsung merah mukanya, nangis dia. Pasti biasanya. Sambil gedruk-gedruk juga. Iya, sambil gedruk-gedruk. Ya terima kasih teman-teman. Gitu deh. Berkesan banget. Kan kayak gak menghargai banget Pak Ivan. Astagfirullahaladzim. Lain kali kita gak usah bikin surprise. Ya. Ya Wahyu ya. Tapi setidaknya aku udah pura-pura kaget kan buat menghargai. Enggak kaget. Oh, Yos, kita kita keluar aja dari podcast. kita akhiri aja, Ayo, podcastnya, ayo. kita akhiri. Kita akhiri, udah ini selesai banget Udahlah. ini. Aduh, kesannya si saudaranya udah bikin masalah, jadi kita udah sama-sama bad mood ya. Kita akhiri aja episode 2 kali ini yang bertemakan Behind the Big Project. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.